Selamat sore, Bapak Ibu, rekan-rekan alumni, juga rekan-rekan di sini ada mahasiswa dan seluruh peserta webinar SciConnect pada sore hari ini. Selamat datang di ruang Zoom. Ini saya sambil izin memasukkan beberapa rekan ke dalam Zoom room ya. Oke. Sekali lagi selamat sore, selamat datang di ruangan Zoom untuk para Bapak Ibu, rekan-rekan alumni, mahasiswa, dan seluruh peserta webinar. Terima kasih sudah meluangkan waktu di Sabtu sore untuk hadir bersama kami di dalam webinar SciConnect, bagian dari rangkaian Dies Natalis ke-65, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Perkenalkan, saya Pinkan Rumondor, alumni Psikologi UI Angkatan 2003 yang akan bertugas sebagai MC untuk acara hari ini. Dies Natalis tahun ini mengangkat tema besar yaitu Psychology as a Catalyst for Innovation, Technology Development, and Sustainable Human Development. Nah, salah satu aspek penting yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai inovasi dan pengembangan manusia adalah bagaimana kita merespon perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence di dalam dunia kerja. Jadi pada sore hari ini kita akan membahas topik terkait dengan peran HR dalam menghadapi digitalisasi dan artificial intelligence. Diskusi pada hari ini sudah menghadirkan dua narasumber yang luar biasa, yang dengan bangga saya memperkenalkan, yaitu Ibu Lia Marina, MC Psikolog, alumni 2003, Psikologi UI, dan ada Bapak Candi Salmon Conrad, SPMM, juga alumni 2003. Serta akan dimoderatori oleh moderator kita, Dr. Raymond Godwin, SPMSI, Deputi Dean Fakultas Humaniora dari BINUS University. Beliau juga adalah peneliti yang secara khusus meneliti mengenai deliberate ignorance. Acara ini terbuka untuk umum dan akan berlangsung selama 90 menit ke depan. Dan bagi para mahasiswa nanti bisa tersedia student activity points, jika memerlukan bisa meminta sertifikat. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan acara ini kepada moderator kita, Bapak Dr. Raymond Godwin. Silakan, Pak Raymond. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih banyak teman-teman Pinkan, Ibu dan Bapak, rekan-rekan semua. Selamat sore semuanya. Bisa rekan-rekan. Saya juga melihat ada Bang Julivan. Selamat sore, Bang. Nama-namanya juga banyak banget nama-nama yang saya cukup akrab. Terima kasih banyak sudah mau bergabung dalam diskusi di sore hari ini. Ini kita akan banyak berdiskusi mengenai, sebentar saya agak kehilangan. Nah, di sore ini kita akan banyak berdiskusi mengenai peran HR dalam menghadapi digitalisasi dan AI. Tapi jujur-jujuran dulu di depan. Tadi kan sudah menyebut topik riset saya deliberate ignorance. Saya pribadi lebih banyak di area sosial, terutama di area sosial cognition. Kalau dan apa namanya kalau bicara soal ekspertis saya di area mana gitu. Dan mengingat saya juga lebih banyak di researcher akademisi, lebih banyak mengajar. Jadi kalau ngomongin sudah ada kata kunci itu HR gitu ya. Kalau bicara soal HR ini saya akan sangat minim ekspertis saya di bidang ini nih. Tapi saya mungkin akan bisa membantu rekan-rekan moderasi bagaimana nanti kita bisa mengambil intisari ini dari pengalaman Bung Candi dan Kak Lia manggilnya. Ya, dari pengalaman mereka berdua, bagaimana akhirnya kita bisa melihat peran teknologi atau bagaimana sih kita bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, terutama yang sekarang lebih banyak jadi booming dan jadi pembicaraan di mana-mana nih, artificial intelligence. Nah, saya tidak mau berpanjang lebar dulu untuk pembukaan di sini. Saya akan panggil dan perkenalkan satu-satu pembicara kita. Pink, kalau bantu di spotlight ya.
Saya perkenalkan dulu yang pertama. Ini dia sudah banyak melintang nih Bu, berbagai macam konsultan, mulai dari apa ya? Itu kayak 9 tahun terakhir sudah ada di DDI, terus ada di Korn Ferry, dan sekarang terakhir tuh di Deloitte sebagai senior manager. Ini salah satu rekan ngobrol saya juga dulu, dua-duanya sih sebenarnya. Ini saya perkenalkan, yang pertama ini adalah eh Candi. Mau dipanggilnya apa ya, Chan ya? Kak, Bang, Mas? Candi aja mal, aman mal. Candi aja. Oke, oke. Oke, Chan. Terima kasih banyak, Chan, sudah mau berbagi di sini nanti ya. Sama-sama. Oke, Sabtu-Sabtu pula. Sebagai bocoran tadi di belakangnya nih ada istrinya. Istrinya itu anak 2003 juga. Oke, untuk yang kedua, ini juga satu angkatan, Chan, ya, sama lo ya, Chan. Ini, wah, Satu ini angkatan. udah lebih, ini serupa 11-12 juga ini kalau ngomongin soal pengalaman kerjanya di area HR ya. Pernah di EHM juga ya. Dan 9 tahun terakhir, bahkan hampir 10 tahun ya di PwC, PwC lah kalau masih saya sebut gitu ya. PwC di Southeast Asia Consulting sebagai direkturnya di PwC Southeast Asia Consulting. Dengan rendah hati saya perkenalkan, ini Kak Lia. Li, mau dipanggilnya kakak, Mbak, atau Lia aja? Lia aja, Mon. Halo Oke, semua, selamat sore. sore-sore semuanya. Ini kita langsung aja ya. Nanti feel free aja, Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Apapun yang mereka berdua sampaikan nanti bisa langsung dicatat, bisa mulai apa namanya disusun kira-kira mau tanya-tanya soal apa nih dari mereka berdua. Oke, Li, Chan, ini ya seperti tadi saya bilang ya, jujur-jujuran aja, saya nggak terlalu banyak berkecimpung di bidang HR gitu. Saya lebih banyak tahu tentang HR tuh ketika bimbing mahasiswa. Ketika apa namanya bimbing mahasiswa skripsi atau bimbing mahasiswa yang magang gitu. Nah, tapi riset saya tuh masuk ke area soal digitalisasi, soal penggunaan teknologi di dalam kehidupan keseharian ya. Nah, kalau kalau kita bicara di area dunia kerja ya, dari pengalaman kalian berdua dulu deh, pengalaman kalian berdua dulu. Ini kan kalian juga banyak menjadi konsultan untuk berbagai macam perusahaan ya, atau juga melakukan riset tentang perusahaan-perusahaan di Indonesia maupun di dunia gitu. Nah, kalau kita bicara soal transformasi digital dulu deh, transformasi digital di Indonesia ini dalam 5 tahun terakhir sudah sejauh apa ya, sudah sejauh mana perusahaan-perusahaan terutama di Indonesia itu melakukan transformasi digital. Kita bisa mulai dari siapa dulu deh? Lihat dulu kali ya. Oke, boleh. Ini kalau kita berbicara mengenai transformasi digital gitu ya, cukup luas dan hampir nggak ada mungkin perusahaan yang tidak melakukan transformasi digital. Apakah itu skalanya masih kecil dan mungkin terisolasi pada proses-proses tertentu gitu ya, ataupun keseluruhan end-to-end proses di dalam perusahaan seperti mungkin implementasi sistem-sistem yang besar seperti ERP. Tapi kayaknya saat ini hampir semuanya, terutama dipercepat gitu ya dengan COVID gitu ya, hampir semua pasti sudah menggunakan digital technology gitu ya. Bahkan tadi sempat ngobrol-ngobrol sebelumnya dengan Raymond nih sebelum masuk ruangan, bahkan mungkin di level pengusaha mikro sekalipun gitu ya, toko kelontong setidaknya ada QRIS gitu yang digunakan untuk bisa menginput pembayaran gitu. Kurang lebih gitu sih, Mon. Iya sih, COVID itu salah satu blessing in disguise gitu ya. Ya, salah satu musibah, tapi di balik itu ini kayaknya kita sebagai orang Indonesia paling paling jago soal ini ya. Untungnya gitu ya. Ada kita bisa mensyukuri salah satu hal dari apa yang terjadi di COVID kemarin. Salah satu ya, Binus kan besar di IT juga ya. Saya orang-orang di teknologi di IT itu juga melihat salah satu hal yang bisa menjadi berkat dari COVID kemarin, kalau apapun mau dianggap berkat itu ya, ini apa namanya tren penggunaan teknologinya makin besar gitu ya.
Oke, Chan, kalau dari pengalaman di kau gimana, Chan? Sama sih Mon, kayak what Leo was saying gitu ya. I think the COVID is speed up the whole process terhadap digitalisasi gitu ya. Sesuatu yang people tend to see, maybe it will happen in the next 5 years, and then it happen within, 3 months gitu ya. Bicara tentang being remote gitu, working remotely gitulah. Itu kan very speedy gitulah. I think the force of COVID itself memang yang awalnya manual menjadi sesuatu yang ada teknologi driven-nya gitu loh, with different scale like what Lia was saying gitu. Jadi memang apakah uh, apakah banyak terjadi transformasi? Yes, dengan different spektrum dan speed gitu ya. Bahkan yang kita dilihat kan di toko kelontong aja ada apa namanya, ada QRIS gitu loh. Dan itu kan udah part of ya, awalnya you have cash gitu ya. Sekarang kan jadi e-money atau digital money gitu lah. Kan itu juga sudah shifting dari sesuatu yang bukan digital dan Oh, hilang suaranya. Bapak sehat, Pak? Dan, nah, Mon, oke. Ya, Tadi ya, ya. ya, tadi gua ngomong di mana? You're Ya, back. Bapak ya, your back, Chan. Nah, soal shifting, ya, I got your point sebenarnya. Tapi, kok pakai tapi, maaf kebiasaan. Saya jadi tertarik ini. Saya kalau Nggak kalau apa-apa. ya kalau dari pengalaman kalian berdua kan berarti kita bisa bilang ya tadi bahkan sampai skala perusahaan terkecil pun yang bahkan yang mikro gitu ya, UMKM bahkan sudah menggunakan teknologi juga. Berarti kan kalau bicara soal digitalisasi berarti itu kita mesti lihat penggunaan teknologi secara luas ya, yang broadnya gitu ya. Nggak cuma sekedar SAP atau teknologi yang memang yang sophisticated. Nah, tadi Chan, saya tertarik sama ini Chan. Sebenarnya ketika ketika dibilang soal masalah speed, nah ini di dunia akademisi ya, di dunia kampus itu merasakan cepat banget ini soal perkembangan teknologi dalam setahun terakhir soal AI. 3 tahun yang lalu saya masih mencoba mengeksplorasi virtual reality, mixed reality, tapi semua langsung buyar ketika AI masuk. Nah, tadi kan di kau sendiri, jadi kamu juga yang ngomongin soal masalah speed gitu ya. Nah, kalau di setahun terakhir dengan penggunaan artificial intelligence nih ya, penerapannya sebenarnya di bidang dunia kerja itu seperti apa sekarang ya? Sudah se sudah sejauh apa? Apakah memang sudah banyak yang menggunakan atau bahkan mungkin seperti di dunia kampus, dunia pendidikan atau di area yang lain gitu, sudah sebegitu apa ya disruptifnya kah? Gimana Cah? Yang menariknya adalah ada satu research yang baru dirilis di 2025 ini Mon gitu ya. Research ini dia juga dipublish di Harvard Business Articles gitu ya. Judulnya adalah How People Are Really Using Gen AI oleh Mark Zanders gitu, published 2025. Jadi dia di artikelnya itu di list down 100 how basically people using an AI. Yang menariknya adalah top 10-nya is nothing about organizations. Top 10-nya is all about personal use. Therapy, companionships gitu ya. Bicara organizing myself, my life, finding purpose gitu ya. Enhanced learning, generating code mungkin berbagi beberapa orang gitu ya. Generating ideas, brainstorming salah satu yang paling sering aku lakukan. Fun and nonsense, improving code, creativity, healthier living. Gue juga make, gue yang selalu masukin jumlah data timbangan gue ke AI gue untuk menganalisa apa yang berbeda, apa yang kurang, apa yang nambah dan sebagainya. So mayoritas lebih ke arah personal, bahkan terapi sesuatu yang mengagetkan bagi aku gitu loh. Companion, yes, there are some one of my colleague in US gitu yang memang he gets through being a fatherhood gitu ya for the first 3 months dalam mendukung istrinya menggunakan AI gitu. Jadi dia diskusi menggunakan AI untuk melakukan tips and tricks. Nah, the whole about organizations gitu ya, it's happening on 46 and above.
drafting email, kita bicara replying emails, enhanced decision making nomor 73. Sesuatu yang selalu diomongin bicara bahwa AI bisa melakukan predictive analysis, atau dalam konteks misalkan dalam konteks akademik adalah bagaimana mensintasis beberapa jurnal gitu ya. Di dalam konteks organisasi mempropose beberapa decision makings, itu di nomor 73. Customer services, chatbot, dan sebagainya yang selalu jualannya konsultan, itu salah satunya saya, itu nomor 91. So, it's very interesting bagaimana sebetulnya AI very predominantly masih in a personal area instead of organization area. Along the side dengan hal tersebut, research Deloitte di tahun 2025 gitu ya, mengenai state of generative AI di enterprise, excitement leaders itu menurun dari tahun lalu. Board member 62 to 46. C-suite 74 to 59. Bahwa mereka awalnya very excited, very thrive terhadap hal ini gitu ya. Suddenly it's become down karena beberapa hal. Kita bicara tentang complying regulations. Apakah data saya, kan kalau pada konteks AI gitu ya, apalagi AI yang public gitu kan, sebetulnya dia akan mengakumulasi berbagai knowledge dari ribuan orang atau jutaan orang itu sendiri. Jadi data tuh bisa spin off gitu. One of the interesting adalah ketika kemarin aku lagi ada sebuah event, ada seorang speaker bicara tentang values-nya mereka. Then I search in ChatGPT. Do you know the A company values? Dan keluar literally persis seperti apa yang sedang di slideshow. So it's amazing gitu lah. Difficulty managing risk-nya sendiri. Kita tahu bicara PDP saat ini yang sudah mulai masuk, ada resiko-resiko yang jauh lebih besar. Di consulting sendiri, AI kan bisa halusinasi gitu ya. Kadang-kadang lying on kepada AI sebagai sebuah end result tuh have a big risk. Apalagi kita memberikan advice hanya based on AI. Implementation challenges, bicara tentang mindset gitu ya, bicara mengenai jangan-jangan AI substitusi saya gitu ya, sehingga saya nggak punya pekerjaan gitu. Belum lagi bicara tentang technical skill atau talentnya itu sendiri. Nanti Lia juga akan bisa banyak ngomongin tentang hal itu. Dan gimana sih governance modelnya? Karena we are talking about misalkan 1,000 employees, 20,000, 40,000. Belum kalau kita bicara multiple geographic. So here are the five barriers kenapa adoption terhadap AI juga masih rendah dan selaras dengan top 100 how people using AI itself. Mon. Bentar, saya lagi masih terkesima di slide ini sih. From excitement to realistic optimism. Berarti bahkan itu cepat banget gitu ya. Iya, kalau kita bicara perkembangan teknologi kan biasa optimism itu agak muncul 2 tahun 3 tahun terakhir ketika banyak orang udah mulai coba. Nih AI bahkan speednya bukan cuma sekedar speed disruptifnya, tapi cepat banget orang mulai menyadari. Ya, saya melihat ini bukan sebagai sesuatu yang negatif ya, saat optimism ya. Lihatnya ini berarti ya saya mencoba melihat sisi yang berarti banyak orang yang udah mulai coba nih. Tapi kayak tadi bilang ya Chan, levelnya masih level individual penggunaannya. Ya. Banyak orang Ini kan masih level menggunakan kayak Google gitu lah. Betul. Oke. Nah, Berarti menggunakan ChatGPT seperti menggunakan Google. Exactly. Jadi sebenarnya apakah kerjaannya semakin cepat sebenarnya gitu ya. Tapi value tersebut belum bisa di capture nih sama teman-teman di HR gitu mungkin ya, produktivitas pegawainya gitu. Sering kalau lagi ngobrol-ngobrol sebenarnya tuh ya, dengan kita menggunakan ChatGPT, who is the most beneficiary-nya itu sebenarnya siapa sih gitu ya. Itu banyak yang bilang ya kalau udah punya keluarga dan anak, mungkin anak dan keluarga karena pulang lebih cepat. Kalau belum punya anak dan keluarga, yang seneng adalah anjing dan kucingnya di rumah karena jadi punya waktu main gitu. Sedangkan hal-hal tersebut secara benefit dan value itu belum tercapture gitu di perusahaan, sehingga saat ini mungkin realistic optimism dalam kita bisa melihat potensi ke depannya itu masih a bit gray area. Kurang lebih gitu sih.
Oke. Nah, tapi kan yang dilakukan tadi yang data-data disampaikan Cak Andi nih, eh, itu Deloitte gitu ya. Berbicara soal global, saya juga pernah lihat reportnya tuh. Tapi kalau dari PwC sendiri ada nggak ya? Saya di Indonesia kayak saya pernah tahu deh di PwC itu ngomongin soal penggunaan AI di Indonesia nih. Mungkin boleh dikorek-korek nggak? Bisa banget. Jadi mungkin yang menarik buat aku juga untuk nge-share tadi ya dari apa yang udah di-share oleh Candi gitu. Ini screenku udah kelihatan belum ya? Sudah, di tempat Udah sudah. kelihatan. Oke. Jadi sebenarnya, I think tadi kita ngomongin speed of ini ya. Aku jadi tergelitik karena ada satu sebenarnya this slide aku udah bawain beberapa kali. Di bulan Desember akhir tahun, kemudian baru aja di bulan Juni gitu ya, bulan lalu. Kalau aku boleh mendirect sebenarnya atensi sedikit ke figure di kanan atas, banyaknya jumlah token dari ChatGPT-4 pada di bulan Desember tuh sebenarnya angkanya tidak 1,8 miliar, it's actually 1 miliar. Cuman kemudian aku membawakan materi yang kurang lebih sama gitu ya. In the span of 5-6 months, the speed of processing dari our ChatGPT it's almost double. Jadi that's the kind of speed yang kita lihat saat ini. Dan ke depannya pasti akan jauh lebih cepat lagi gitu. Sebenarnya barrier utamanya untuk perkembangan teknologi saat ini sebenarnya data center. Kemampuan data center Oh, untuk mengolah dan the number of inquiries yang masuk gitu ya. Kalau di bulan April sebenarnya OpenAI itu sempat nyebutin gitu kan. Kalau kita say please and thank you to our ChatGPT, it's actually taking up a lot of space di data centernya gitu. Jadi whether or not we need to say thank you or please itu masih debatable. Tergantung nih ya melihat dari sisi efisiensi data center atau kegunaannya. Tapi this is just a bit of information tadi mungkin kita sempat touch seberapa cepat sih sebenarnya dan saat ini seberapa pintar. I think 90 percentile of bar exam dan juga SAT gitu ya, exam standardized exam. This mungkin lebih memberikan indikasi bahwa this technology is moving very very fast. Dan bagaimana kita meng-unlock this at individual level tadi clearly everyone udah menggunakannya, saya juga udah menggunakannya gitu ya. Kalau mentok research pasti ke ChatGPT, but that's the reality now. Apa yang dilihat at the level of organization, at the level of the nation gitu ya, mentranslate dari excitement to realistic optimism, benefitnya very very clear. Beberapa signal yang kita lihat itu adalah prediksi dari Komdigi gitu misalnya salah satunya adalah 366 miliar potensi GDP gitu ya in US dollar by 2030. Kemudian kalau kita lihat dari Indonesia gitu ya, CEO di Indonesia sebenarnya masih sangat optimistik dalam artian mungkin this is the excitement yang terlihat gitu ya. How to translate that to real potential value itu yang jadi sesuatu yang menjadi tantangan. Tapi almost everyone gitu ya, believe bahwa AI will increase revenue and profitability. Kemudian kalau kita lihat dari job market, we see year on year growth di new AI job di Indonesia. Pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan skills seperti data analyst atau machine learning engineers, itu kita melihat ada increase. Dan juga dari research terakhirnya PwC di AI Job Barometer, kita menganalisa almost 1 billion job ads di 60 negara dan mengkomparasikan apakah skills AI ini ke depannya akan lebih banyak dan lebih diminta di market. Dan salah satu indikatornya adalah untuk pekerjaan dengan jenis yang sama, apakah AI skills itu boosting salary. Dan we see on average 56% premium on the salary
with the same job. Bahkan di beberapa sektor itu lebih dari 100% perbedaannya gitu ya. For the same job with and without AI skills. A huge increment year on year dari tahun lalu, we see around the average of 25% gitu. Dan kalau dilihat dari workforce di Indonesia sendiri gitu, this is the Hope and Fear survey yang kita rilis di last quarter di tahun lalu. For the first time, karena ini udah annual survey gitu ya. For the first time kita melihat bahwa decision pekerja-pekerja di Indonesia untuk pindah perusahaan not merely driven dari rewards and benefit, tapi dari potensi pengembangan karir dan pengembangan skills in their new job in their new company. Dan ini di-pair dengan skills yang berubah sangat-sangat cepat terutama AI exposed jobs gitu ya. 66% faster perubahannya dari requirement yang dibutuhkan. Dan 63% dari pekerja-pekerja di Indonesia yang kita survei itu merasa bahwa my decision untuk berpindah gitu ya, untuk switch jobs itu lebih banyak dipengaruhi oleh potensi untuk berkembang di organisasi. Sebenarnya ini dari sisi HR sebenarnya apa sih yang perlu dilihat dan dipersiapkan gitu ya. Kita juga melihat ada beberapa area-area pekerjaan yang sebenarnya ini heavy AI exposed, ada juga yang tidak terlalu heavy AI exposed jobs gitu ya. Kalau kita lihat ini kurang lebih secara besarannya pekerjaan-pekerjaan yang kalau kita lihat di sebelah kiri itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang mungkin low automation dan augmentation karena sangat rely on physical touch atau physical works gitu ya, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan human interaction langsung. Mungkin impact-nya atau exposure-nya 20-29% gitu. HR dan beberapa profesi lainnya mungkin ada di tengah nih, sekitar 30-39%. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang sangat heavily computational gitu ya, seperti software engineer, mungkin pekerjaan ini akan sangat terdisrupt di pasar. Artinya skills-nya akan berubah sangat cepat dan kemudian competition pasti juga akan saling berebutan nih talent ini. Jadi talent war in this area lumayan tinggi untuk talent-talent kita yang memang equipped with AI skills. Dan ini lebih banyak area-area yang bisa diaugmentasikan. Mungkin aku berhenti dulu di situ, Mon dan Chan. Oke, Lili, ke slide sebelumnya deh. Nah, yang soal ini, 2 minggu lalu tuh saya baru jadi narasumber untuk mahasiswa-mahasiswa ini mahasiswa-mahasiswa yang kategori top-top gitu ya. Kalau ini kan ini melihat dari apa yang kemudian para pekerja, berarti kan lulusan-lulusan yang fresh graduate ya. Mereka ingin apa sih dari sebuah perusahaan gitu. Nah, kalau kemudian bicara diskusi sama mahasiswa, ini agak beda lagi nih. Beda tuh dalam artian ketakutan mereka untuk masuk perusahaan. Mereka takut karena perusahaan sekarang menuntut lebih daripada skill yang mereka miliki sekarang. Tapi di satu sisi ini ngelihat bahwa kayaknya para lulusan baru ini yang mau kerja ini atau para karyawan ini menuntut lebih juga dari perusahaan. Berarti ada apa ya? Saya ngeliatnya ada masing-masing tuh punya harapan yang harapan dan ketakutan yang kayaknya mirip-mirip, cuman kurang ketemu gitu ya. Terus karyawan nuntut ini dari perusahaan, tapi di satu sisi para lulusan baru nih nuntut sesuatu dari perusahaan gitu ya, yang ujung-ujungnya adalah ada skill yang harus lebih. Insight-nya adalah sama-sama menyadari bahwa ini ada insight lebih, ada skill lebih yang harus dimiliki di luar knowledge mereka yang mereka punya di kampus gitu ya, mahasiswa nih. Nah, tapi gue mau nanya gini loh, ini di luar skrip yang kemudian kita udah bicarain ya. Ke slide berikutnya deh. Jadi sebenarnya yang perlu dimiliki setiap orang itu harus punya skill AI. Atau sebenarnya bagi perusahaan jatuhnya harus meng-hire 2 orang yang lebih efektif mana ya? Meng-hire katakanlah misalkan biro psikologi deh gitu, atau misalkan perusahaan meng-hire
staff HR bersama orang yang jago dengan AI atau meng-hire staff HR yang juga jago AI, jadi satu orang atau dua orang sebenarnya. Dari tren yang kita lihat tadi, mungkin Candi bisa tambahin juga ya. Dari tren yang kita lihat sebenarnya the transition is not that mungkin masif ya untuk initialnya gitu ya. Karena I think this technology, the level of disruption yang kita lihat justru sangat membutuhkan bringing people along dan juga bringing people on board. Dalam artian bagaimana saat ini bukannya kita yes or no menggunakan teknologinya atau tidak menggunakan teknologinya, tapi bagaimana kita juga bisa mengatur komposisi yang tepat antara the human workforce dan juga the digital workforce. Karena ini ada dan ini bisa unlock productivity gitu ya, Mon. Dan juga bisa yang paling penting tuh sebenarnya mengaugmentasi akurasi dari analisa jauh lebih tinggi gitu ya, sehingga baik untuk pekerjaannya maupun untuk perusahaannya that's a win-win gitu dengan penggunaan teknologi. Nah mungkin Candi ada yang mau ditambahin, Chan? Ini Simon, mungkin from our 15 years research gitu tentang global human capital trend gitu ya. This year one of the key take points adalah turning tension into triumphs gitu ya. Tension siapa is always in the two polar gitu ya. Di beberapa perusahaan selalu ngomongin tentang ambidex gitu ya, atau dual thinking approach gitu, di mana we are talking about transform and perform, we are talking about stability and agility, we are talking about automation augmentations gitu ya. Sehingga melihat dari dua sisi antara currently exploitations dengan explorations gitu ya, selalu dari dua sumbu. Sehingga ketika kita melihat ekspektasi tersebut gitu, di perusahaan-perusahaan juga cukup realistis terhadap new fresh graduates. New fresh graduates mungkin kalau kita lihat mungkin akan jauh lebih kepada problem solving, attitude gitu loh. Tetap masih pada level itu, tapi ekspektasi terhadap words, PowerPoints, creating a nice slides itu very high. Gitu. Harapnya adalah sudah lebih digital savvy compared to the existing employees. Gitu. Karena cara belajarnya kan sudah sangat high end gitu. Maksudnya gini, curiosity jauh lebih tinggi. Tiba-tiba bisa nyari gimana caranya gue melakukan, ada tugas gitu ya. Ada tugas, bukan aduh aku nggak bisa. Tapi yang diharapkan adalah bagaimana dia mencari solusinya through the digital world. Through Google, through ChatGPT, dan sebagainya. Ekspektasi di sana. Oke. Gitu. Oke. Nah, ini ekspektasinya, dan terus kemudian kan jatuhnya masih diharapkan kalau balik ke AI ya, kalau dan penggunaan AI dan atau teknologi yang lainnya. Sebenarnya kalau dari yang tadi terakhir Candi sampaikan, ya perusahaan punya ekspektasi, tapi jatuhnya lagi itu kan sekarang kalau bicara AI level penggunaannya itu masih lebih banyak individual tadi kan, 30 teratas bahkan Candi secara global penggunaan level individual. Nah kalau misalkan tadi mengacu yang ke Lia sampaikan, sebenarnya peluang ekonomis itu besar ya. Berapa bilion tadi tuh? Banget ya. 350 miliar US 300 harapannya dari Komdigi. US. Saya dari level institusi aja, level perusahaan aja gitu. Kalau misalkan untuk bisa memanfaatkan itu kan tentunya perlu masuk ini nih, pemanfaatan AI ini masuknya di level perusahaan ya, di level institusi, kebijakannya ke level institusi gitu ya. Nah, gimana caranya ya? Bagaimana leader-leadernya atau minimal ya dalam konteks ini ya, para HR leader ini bisa membantu, bisa mendorong perusahaan untuk bisa memanfaatkan AI ini tuh di levelnya bukan lagi di level individual, tapi masuk ke level yang lebih tinggi, level institusi. Perlu nggak ya? Dan caranya gimana kalau perlu? Nah ini sebenarnya nyambung dengan barriers yang sudah disebutin oleh Candi tadi sih.
I think beberapa hal yang kita pelajari ya Mon ya dari our research gitu ya. Ini globally di study kita mengenai use cases generative AI dan bagaimana to unlock the value gitu. Memang challenge terkait dengan bagaimana building trust gitu ya di perusahaan-perusahaan yang berhasil mengimplementasikan itu ada 5 hal yang common. Satu tuh building trust. Yang kedua itu adalah terkait dengan how we build the right culture of experimentation. Karena use cases yang individual itu kalau dikumpulkan, kalau bisa di-track dengan baik, then itu akan bisa di-capture value-nya. Having the right skills untuk mengeksekusi hal tersebut. Karena memang dengan teknologi LLM ini gitu ya, the barrier untuk entry melalui bahasa manusia menjadi rendah gitu. Namun demikian the context understanding of context menjadi sangat penting gitu. Kalau nggak kita balik lagi menggunakannya seperti kita menggunakan Google. Tidak mendevelop AI agents gitu ya yang bisa membantu proses dengan lebih lebih baik, lebih sophisticated gitu. Dan yang 4 dan 5 ini gitu ya, yang biasa memang perlu dilakukan at a strategic level, understanding sebenarnya business value-nya tuh di mana sih yang bisa kita unlock dan ini akan bisa menghasilkan output yang lebih baik dan lebih produktif. Yang terakhir, banyak perusahaan mungkin yang saat ini sedang melakukan transformasi adalah untuk juga menyiapkan integritas dari datanya sendiri. Karena if we have the wrong sets of data di mana large language modelnya akan memproses dan ditrain dengan data tersebut, mungkin tidak akan memberikan value yang terlalu banyak. Saat ini mungkin secara infrastructure, secara data quality, governance, dan security di Indonesia mungkin ini masih cukup challenging. Dan tidak banyak juga sebenarnya perusahaan-perusahaan yang saat ini cukup confident gitu ya, terutama terkait dengan data security. Tadi Candi sempat nyebutin PDP juga untuk sebagai salah satu constraint-nya. Bukannya secara keinginan tidak ada dan juga secara teknologi tidak mumpuni atau secara finansial tidak viable, tapi ada beberapa PR-PR yang mungkin harus diselesaikan terlebih dahulu dari sisi infrastruktur. Kurang lebih gitu, Mon. Mungkin kalau Candi ada yang mau ditambahin, Chan. Oke. Sebentar sebelum masuk ke Candi ini kalau dari 5 ini ada business value, berarti sebenarnya kalau ngeliat business value ya mengingat perusahaan masing-masing punya business value yang bisa jadi berbeda-beda gitu. Nggak mesti setiap perusahaan itu semua perusahaan itu menerapkan AI dengan cara yang sama gitu. Enggak, gitu. Dan justru dengan teknologi ini sebenarnya yang sangat unik gitu ya, adalah karena penggunaannya menggunakan bahasa manusia. There's no barrier to entry gitu ya. Semua orang bisa melakukannya gitu. Hanya saja efektivitas dari penggunaannya itu tergantung dari konteks understanding of a certain subject matter gitu. Kalau individu yang sangat paham gitu dengan subject matternya mungkin membutuhkan waktu less than 15 minutes to get the right answer dan be able to spot di mana sih halusinasinya gitu. Kalau misalnya mungkin kita menggunakan ChatGPT for something yang we practically nggak tahu gitu ya, nggak paham gitu, we cannot even melihat di mana potensi-potensi kesalahan itu terjadi gitu. Jadi tadi juga nyambung sebenarnya nih ke pertanyaan Raymond, apakah ini harusnya 2 orang atau 1 orang gitu kan ya? Sebenarnya 1 orang yang di-equip dengan tools yang tepat gitu. Orang yang punya konteks dari bisnisnya, konteks dari perusahaannya, dan juga mampu untuk melakukan several skills in the area of apakah itu prompt engineering gitu ya. Dengan mempairing hal tersebut itu akan sangat meng-unlock value dan juga productivity. Oke. Nah, Chan dari sudut kau gimana, Chan? Mic-nya belum nyala. Sorry. Mungkin ada satu slide yang cukup menarik. Ini hasil research kami di 2025 ini di Global HC Trend juga tetap 2025 yang dimana mengatakan bahwa gitu ya, karena relate kepada apa yang lo omongin kan ya, 2 orang pas 1 orang gitu lah.
Kalau kita lihat digital to automation, augmentation, gitu. Tadi dia juga ngomong tentang augmentation. Sekarang adalah pada human machine collaboration, gitulah posisinya. Di mana teknologi jauh lebih human. Can you imagine ketika gue kemarin bilang, gue masukin berat badan gue, wah bapak berat badannya naik 2 kilo. Pasti sangat frustasi ya. Very human, Mon. Nah sekarang jangan takut, kita pasti bisa karena datanya bapak airnya lagi meningkat. Bapak mungkin karena makan klepon kemarin jadinya airnya nyikat gitu. Sehingga a very human perspektifnya, empatinya banget-bangetan. Gitu. So the technology more human jadi lebih, makanya companionship and therapy itu menjadi nomor 1, finding purpose nomor 3 dalam personal use-nya. Nah, teknologi increasingly act as an extension of individual, sudah menjadi, nanti lihat juga kan case bahwa when we go about workforce planning gitu ya, nggak bisa hanya manusia. Workforce itu ada 2 sekarang, human and digital. Digital is an AI basically. Tadi Sehingga menarik, gimana Li? tadi menarik banget yang Candi sebutin bahwa mesinnya very human, bisa responsnya gitu ya. Ada satu case menarik, aku bantuin one of the banks gitu, untuk tim HR-nya mencoba different use cases gitu ya, dari talent life cycle, mulai dari hire to retire, termasuk di bagian severance gitu ya, mungkin very high touch dan very high context gitu. Dan dibagi jadi beberapa grup gitu, Chan dan Won, untuk bisa mencobakan untuk rekrutmen gimana nih gitu ya, untuk performance management gimana dan lain sebagainya. Dan mereka menyiapkan panel leader-leader global dari bank ini untuk mengakses yang mana use cases yang dicobakan dan yang cukup baik responsnya. Jadi dibagi menjadi different grup gitu. Ada grup yang dilakukan oleh manusia dan ada yang grup yang menggunakan AI untuk the response. Dan unanimously ternyata di antara talent life cycle ini yang number one dirasa paling human response-nya adalah ketika mengcraft surat untuk pemutusan hubungan kerja. The reason being setelah didiskusikan adalah this AI itu mampu untuk melihat perspektif yang sangat-sangat diverse gitu, secara kontekstual. Kalau misalnya harus dituangkan ke dalam bentuk teks gitu ya, dan kita belum mencoba sih ini apakah secara individual conversation ya, tapi secara penuangan terhadap teks mungkin lebih bisa melihat perspektif dari berbagai sisi, tidak hanya di sisi HR saja, tapi juga dari sisi bisnis, dari sisi fungsi-fungsi yang berbeda dalam organisasi. Itu aja yang mau tambahin. It's quite surprising buat gue sejujurnya. Nah, kalau Tapi dari yang itu lihat tadi, sebetulnya kan terus event aja, terus ya. experimenting gitulah, Mon, Betul. gitulah. Dimana di 2024 kami research kami adalah experimental thinking and mindset jadi poin penting. Karena you need to experiment into the sandbox itself gitulah. Nah, yang perlu kita lihat juga adalah kalau nanti bicara skill gitu ya, adalah kemampuan untuk mengenerate prompt-nya sehingga bisa very humanized gitulah. Oke, di kemampuan prompting masuknya ke situ ya. Oke. Saya masih punya satu pertanyaan, cuman ntar saya simpan dulu deh. Gitu. Saya mau lempar ke para peserta dulu. Silakan Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang ada di partisipan, silakan jika ada yang mau ditanyakan boleh juga nulis di chat. Kalau susah untuk open mic dan open cam gitu ya, silakan. Jika ada yang mau ditanyakan dulu, ada yang mau bertanya silakan. Nah, ini Bang Julifan nih kayaknya udah open mic. Boleh ya. Selamat sore, mau langsung aja ya, nanya ya. Langsung aja Bang Julif. Datanya menarik, membuat kita melek ya. Tapi saya merasa internally sebagai teman sejawat, teman-teman psikolog ini kayaknya perlu dipedekati secara unik ya. Karena saya melihat bahwa, maaf kalau ada yang tersinggung ya, saya merasa bahwa teman-teman ini alergi sama AI gitu.
Nah, terlepas dari kenyataannya bahwa ada percepatan dan sebagainya, saya kira teman-teman perlu melihat ini, bagi saya mengkhawatirkan sih, ya. Karena kita nggak bicara karyawan, kita bicara profesi. Jadi kalau bisa Hmm. ada satu terobosan yang tidak bicara teori, tapi membuat mereka betul-betul mau pakai gitu ya. Karena kalau nggak dari sekarang, ya pasti ketinggalan gitu. Cuma ini kita nggak bicara orang lain, ini teman kita nih yang kita sebutkan ini ya. Itu sih salah dari saya. Mudah-mudahan punya ada satu kesempatan kita bikin sesuatu lah lebih praktis gitu ya buat teman-teman yang terutama angkatan yang uzur. karena Oke, rasa udah nggak perlu gitu, padahal sebenarnya mereka perlu itu. Itu sih dari saya, makasih. oke, Bang Juli, terima kasih banyak. Nanti saya minta komentar dari Lia sama Candi ya. Cuman saya mau cerita satu hal nih terkait yang disampaikan Bang Juli gitu ya. Ya kami di BINUS lagi mendirikan satu program baru digital psychology, program gabungan nih, dual degree antara psikologi sama computer science, buat jurusan yang selalu dianggap dulu bertolak belakang gitu ya. Nah, salah satu case yang kami pakai itu adalah satu AI consulting, satu konselor AI, beneran AI avatar gitu ya, yang yang dikembangkan oleh salah satu universitas, kalau saya lupa MIT atau California gitu ya, di Amerika sana, untuk membantu orang-orang yang pulang perang, veteran. Nah, jadi sebenarnya standar SOP-nya tentara di Amerika sana, begitu pulang selama sebulan pertama mereka balik ke Amerika, itu mereka harus ketemu secara berkala dengan psikolog. Nah, tapi ternyata dari hasil riset yang dilakukan terhadap para veteran ini yang baru pulang, nggak banyak yang berani bercerita terus terang gitu ya. Ya kejadian akhirnya ya tindakan agresif dan kekerasan dilakukan veteran tuh banyak gitu. Nah, dan kemudian akhirnya dari hasil riset mereka bilang kayaknya manusia kan lebih jujur ngobrol sama mesin. Dibikinlah AI-nya, avatarnya, saya lupa namanya siapa gitu. Ini kan eh, ngobrol tuh, deteksinya ada, deteksi gestur, deteksi mimik, emosi lewat titik-titik faktor tertentu di muka, termasuk gestur dan intonasi suara. Dan nah, lucunya adalah yang mengembangkan AI ini adalah orang-orang dari computer science yang dibantu oleh senior-senior psikologi. Jadi ngelibatin ke sana tuh, apa namanya, orang-orang yang memang ahli di bidang emosi, di bidang cognition, di bidang counseling segala macam itu dipanggil untuk sama-sama bangun AI ini. Jadi kayaknya psikologi, kalau saya kalau mohon maaf nih Bapak Ibu sekalian, eh, sampai detik ini kita terlalu banyak menjadi komentator sebenarnya. Saya gitu. Teknologi jadi terus kita komentarin kurangnya di mana. Kayaknya Raymond terputus nih. Iya. Baik, mari kita ambil alih. Yuk, Yuk, Li, tapi gimana menarik Li? sekali. Dari point of view lo, Li. Menarik sekali Pak Juli terkait dengan perspektif penggunaan AI di profesi ya. Sebenarnya aku nyiapin sebenarnya ada 2 case tadi hari ini, tapi this is very karena ini sangat relevan dengan pertanyaan, jadi aku share aja. Mumpung nggak ada Remonnya gitu ya. Saya hilang tadi, saya hilang. Oke. Mau share dikit aja, sebenarnya this is not the case tadi dari pekerjaan yang sudah kita lakukan, aku lakukan sebagai seorang profesional, tapi I read a newspaper articles di New York Times. Ini bagaimana dalam riset ini sebenarnya AI chatbot dibandingkan dengan dokter, bagaimana akurasi dari diagnosisnya. Kalau kita lihat di grafik batang ini yang paling kiri gitu ya, dokter tanpa LLM akurasinya 74%. Dokter dengan LLM akurasinya 76%. LLM saja tanpa dokter itu akurasinya 90%.
gitu. Apa sih sebenarnya yang kita ambil nih dari dari kesimpulannya gitu ya? Apakah gitu ya LLM itu memang akurasinya sangat tinggi sehingga kita tidak butuh dokter lagi untuk proses diagnose. Tapi yang sangat menarik menurut saya juga adalah dari artikel ini berikutnya berselang beberapa minggu ada op-ed yang memang membahas mengenai hal ini dan bahasannya buat pemikiran kita bersama baik ini dari HR maupun dari praktisi HR maupun dari sisi education adalah bahwa it doesn't prove anything. Kayak apakah di ruangan ini gitu ya kita pengen punya dokter yang purely hanya robot saja, tapi it's actually tidak menghilangkan elemen manusianya, tidak membuktikan bahwa ini superior dari metodenya. Kalau kita lihat memang dokter dari sisi pendidikannya, kalau tidak ada bukti yang jelas yang dapat dikritisi sangat detail, mungkin tidak akan membuat sebuah diagnosis gitu. Yang perlu dilihat adalah bagaimana dokter itu saat ini dan berbagai profesi, termasuk psikolog gitu ya, diperlengkapi dengan teknologi untuk akuisisi informasi dan skills yang tepat untuk kebutuhan saat ini in the 21st century as physician gitu. Karena kalau kita lihat medical doctors knowledge doubles every 73 days gitu ya. Jadi nggak mungkin juga untuk catch up with all those information. Ini hanya sekadar perspektif aja, tapi kalau kita lihat dari trust equation, kayaknya yang nggak akan mungkin tergantikan oleh mesin adalah bagian intimacy mungkin ya. Kayak dari semuanya credible, yes, jawabannya benar gitu ya, reliable every time we put in query, mungkin dia akan balik dengan diagnosis yang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Nggak ada self orientation karena dia mesin gitu. Tapi intimasinya mungkin kalau untuk saya pribadi gitu ya, ini yang mungkin tidak akan tergantikan oleh physicians dan harapannya juga oleh seorang psikolog sih. Mungkin itu untuk menjawab Pak Juli. Mungkin Chan ada perspektif Kak Chan. Menarik sih sebetulnya. Jadi kan kalau kita lihat dari apa yang terjadi tadi gitu ya di case-nya Emon, yang menjadi penting adalah sebetulnya bukan shifting sih. Saya melihat proses intervensi psikologi yang ketemu psikolog mungkin menjadi second atau third line of defense. The first line of defense sebagaimana learning point of view, learning in the flow. Jadi nggak bisa tiba-tiba gue lagi frustasi, gue hari ini gue harus nelfon psikolog. Nggak bisa, gue harus janjian dulu. So makanya psikolog perlu juga mulai membuat first line, second line, or third line of defense itu sendiri, gitu. Karena at some point gitu loh, ketika lagi drop gitu, dia bisa ngobrol dengan chatbotnya terlebih dahulu, dengan AI-nya terlebih dahulu, untuk to some extent nanti setelah itu mungkin ketemu psikolog. Jadi juga intervensi psikologis, rasa juga perlu lebih broad gitu ya, tidak hanya fokus kepada one-on-one counseling. Tapi bagaimana pertanyaannya adalah how much we gitu ya equip atau enable atau provide services, psychological services to people yang lagi right on this time butuh. Saat ini gue merasa tiba-tiba jadi lebih stres, saat ini gue merasa frustasi, depresi, dan sebagainya, yang mungkin tidak bisa langsung nelfon temannya, atau mungkin lagi pada satu kondisi yang akhirnya mungkin bisa hanya dengan telepon itu sendiri gitulah. Sehingga itu menurut saya menjadi poin yang penting. Tapi harus ada integrasi, I don't know how gitu ya, tapi I do believe teknologi pasti bisa. To some extent questions itu akan harus ngeling kepada psychologist. Bahwa ini udah warn, it needs to go to psychologist. Gitu. Jadi sebenarnya peluang buat para psikolog untuk buka untuk punya karir baru nih, membantu para IT consulting untuk bikin AI ini sebenarnya terbuka luas sebenarnya ya. Ya mesti melihat gitu ya. Oke, Bang Juli, terima kasih banyak nih pertanyaan-pertanyaannya. Thank you. Nah, MC kita nih juga udah angkat tangan, Pinkan mau nanya. Mau nimbrung sedikit dalam diskusi ini, boleh ya? Mohon izin. Tadi terkait dengan apa yang Candi bilang sebetulnya, dan Raymond juga tadi bilang dalam case study di digital psychology,
sebenarnya udah ada kalau nggak salah ini di Filipina. Tahun lalu ada conference psikologi ICP International Congress on Psychology. Terus salah satu presenternya adalah dosen peneliti dari Filipina dan dia mengembangkan sistem AI chatbot yang bisa reply students ini di konteks universitas. Dan menariknya ada yang tadi Candi bilang kalau ada kata kunci tertentu langsung nge-link ke counselor betulannya, counselor orangnya. Jadi si mesin ini selain dia bisa menanggapi, dia juga mereport kalau ada kata-kata tertentu. Nah, challenge-nya adalah kalau dari presentasi beliau ada kata-kata yang diungkapkan secara bercanda, misalnya aduh die gitu, bisa kata die udah langsung dianggap serius, jadi nanti langsung inquiry masuk ke psikolognya tanpa mengetahui ini konteksnya bercanda atau serius atau gimana gitu. Tapi temuan yang menarik adalah, jadi kalau tadi Candi bilang gimana looping manusia di dalamnya, sebenarnya udah ada case study-nya dan masih juga ada hal-hal yang perlu diimprove dari situ gitu. Tapi udah ada sih sebenarnya di belahan dunia lain tuh udah ada ke arah sana. Jadi mungkin pertanyaannya gimana ya nanti untuk semuanya dan untuk peserta juga gimana ya di Indonesia nih ya, kita yang punya background ilmu psikologi bisa berperan. Kalau tadi Raymond bilang jangan cuma jadi komentator, mungkin kita jadi bisa berbuat apa nih gitu. Itu menjadi pertanyaan buat semuanya kali ya, Mon. Terima kasih, itu aja. Iya, monggo Li. Chan, mau dikomentari dulu. Ini kita tinggal 4 menit lagi. Oh, tinggal 4 Monggo, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, I think tadi menarik banget apa yang disampaikan oleh Pinkan gitu ya. Ada 3 area sebenarnya yang kita memang dalam keseharian mungkin sekarang udah ada teknologinya, we need AI, tapi juga ada poin-poin di mana AI need manusia untuk bisa jadi lebih robust gitu ya. Satu adalah di area-area yang terkait dengan trust, putting human in the loop. Itu butuh manusia di situ gitu. Yang kedua adalah hal-hal yang berhubungan dengan taste, personalisasi gitu ya. Seberapapun canggihnya, ada juga area-area terkait dengan taste yang memang masih dibutuhkan manusia in the loop gitu. Yang terakhir adalah ketika ada sistem breakdown ya pastinya ya. Di area terkait dengan integrasi gitu. Kita sebut mungkin AI plumbernya gitu, lagi ada yang macet gitu, siapa nih tukang pipanya gitu untuk membenahi sistem-sistem tersebut. Jadi kayaknya I think in terms of the usage in different profession, area-area yang terkait dengan building the trust with other humans dalam kaitannya kalau di profesi seperti psikolog maupun di medis mungkin area terkait dengan trust gitu ya. Mungkin itu Mon. Oke. Area trust ya. Oke, trust ya. Itu concern penting banget ya soal trust itu ya. Oke, Chan ada komentar sebelum kita bahas yang pertanyaan yang ada di chat nih? Jadi pertanyaan terakhir apa? Gue ke drop soalnya. Oh, apa Pink tadi Pink? Mana tuh? Itu pertanyaan reflektif sih, bisa dijawab bisa enggak, apa yang bisa kita lakukan ya sebagai ilmuwan psikologi atau sebagai psikolog untuk menanggapi Apa yang pertanyaan bisa dan dilakukan? Eksperimen. Kolaborasi dan eksperimen. I mean, kalau pada tataran diskusi, I think kita bisa banyak. I think yang saat ini belum atau perlu dimulai adalah experimenting-nya. Experimenting or piloting adalah salah satu tataran yang paling penting menurut aku untuk dilakukan. Kenapa? Karena proses iteratif dengan agile mindset gitulah. Bahwa semakin cepat iteratif, semakin cepat masuk ke market juga, semakin cepat juga kita tahu apakah ini working apa nggak working gitu. Itu yang menurut aku bisa dilakukan bersama-sama untuk melihat for the greater good gitulah. Iya. Terus setuju banget sih sama Candi sih sebenarnya. Kita yang di bidang ilmu psikologi ya, praktisi psikolog maupun yang para akademisi, kayaknya kita mesti stop yang kemudian stop bersikeras bahwa kita yang paling mengerti manusia ya gitu ya. Maksudnya, ini teknologi udah makin berkembang dengan atau tanpa kita gitu ya, dan makin jauh pilihannya lo mau ikutan atau enggak gitu ya. Lebih baik ikutan daripada kira teknologinya membahayakan manusia bersama. Lebih baik kita sebagai psikologi ikutan deh gitu ya. Nah, saya mau ke pertanyaan pertama dulu dari yang ada di chat gitu ya. Ini balik ke HR nih.
ada dua sih sebenarnya yang terkait sama HR nih, dari Al Jabir sama Masita gitu, tapi saya bahas yang dari Al Jabir dulu nih. Oh, nah singkat aja, AI akan menggeser HR atau enggak ya? Simple terus sebenarnya, Siapa nih? maksudnya banyak Siapa teknologinya nih? ya, teknologi kan udah banyak ya. Monggo Li. Di sini any speculation I think terkait dengan this technology is very premature. Jadi nggak ada yang tahu, nggak ada best practice-nya, masih terus berkembang. I would say tadi kalau misalnya kita ngomongin soal terkait dengan apa yang tidak tergantikan broadly as a domain gitu ya, trust, taste, dan integration. Menurutku any job yang masih relate to human, ada elemen yang perlu dijaga di situ, elemen trust ada di situ. Jadi menurutku ada beberapa aktivitas yang pastinya bisa tergantikan atau terotomasi gitu ya. Purely that task akan dikerjakan oleh machine, our digital colleague gitu mungkin. Tapi ada beberapa pekerjaan yang justru diaugmentasi, seperti tadi misalnya dokter dengan diagnosis yang lebih akurat gitu ya. Itu tetap membutuhkan manusia, walaupun manusianya diperlengkapi dengan kemampuan untuk akurasi yang lebih tinggi. Dan menurutku HR lebih banyak di area-area yang teraugmentasi dibandingkan pure otomasi. Tapi it's a total speculation karena Oh, knows where this technology is going. oke. Malah justru teraugmentasi ya. Augmentasi, yes. Ada pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya akan banyak sekarang HR tuh justru spend time, dan ini nanti Candi bisa nambahin banyak nih, spend time on administrative stuff gitu ya. Dengan kemudahan saat ini gitu ya, kita ngomongin kalau talent life cycle dari from hire to retire, kita di bagian hire dulu nih, ada dua party, ada dari sisi applicants dan juga ada dari sisi HR. Dengan kemudahan yang ada saat ini, jumlah aplikasi gitu ya di LinkedIn, di Indeed, di Glassdoor itu very very high, volumenya sangat-sangat tinggi gitu. Kalau teman-teman HR ini juga tidak diaugmentasi gitu ya dengan kemampuan untuk screening those CVs gitu. Ada satu riset sebelumnya, satu candidate sekarang fresh graduate bisa send almost 1,000 application karena kemudahan untuk tailoring the CV. Bayangkan di sisi HR-nya mendapatkan aplikasi segitu banyak ya tanpa teraugmentasi. Itu juga akan sangat kesulitan untuk bisa keep up. On those areas banyak agent-agent yang bisa dimanfaatkan. Satu terkait untuk screeningnya, satu untuk merankingnya sesuai dengan kecocokan dan skills yang dibutuhkan, satu untuk arrange wawancaranya mungkin. Tapi semua itu tidak sepenuhnya lepas dari manusia, ada human in the loop. Jadi yang bagian yang terotomasi ataupun teraugmentasi mungkin hal yang sifatnya admin. Monggo Chan, lanjutin. Basically sebetulnya kalau tadi yang Lia bilang gitu ya, bahkan di India gitu ya sudah ada satu kapabilitas AI melakukan BEI gitu, atau AI melakukan competency based interview. Jadi yang dilakukan ada the whole proses interviewnya dilakukan oleh AI by itself. Jadi kalau kita mengacu pada proses assessment center yang sekarang sering banyak dilakukan gitu lah, bukan AI sudah bisa melakukan hal tersebut gitu ya. Tapi kan pertanyaannya adalah bagaimana membuat AI menjadi jauh lebih pintar lagi gitu. Karena AI mayoritas memang fokus kepada, kalau kita lihat satu slide gitu ya, mungkin ini gitu ya. Basically bicara engage, automate, dan deliver meaningful. Jadi engage, automate, dan insight gitulah. Jadi ketika sifatnya repetitif gitu ya kan, melakukan interview kan repetitif basically gitulah. Nah, AI perlu diperkuat oleh berbagai dasar teori dan perlu dilatih lah atau di training lah, sehingga datanya jauh lebih kuat. Siapa yang harus memperkuat? Manusia gitu. Jadi manusia sendiri dari awal transaction and operations berharap itu jauh lebih kecil sehingga strategi and analysis menjadi jauh lebih besar platformnya. Jadi in a sense bahwa aku sih sebetulnya melihat bahwa rasanya tidak mungkin AI menggantikan manusia. AI akan memperkuat apapun yang dikerjakan manusia sehingga manusia jauh lebih punya waktu lebih luas, lebih besar, lebih banyak kepada sesuatu yang lebih meaningful. Misalkan, kalau misalkan memang pada satu titik akhirnya
Oke. Proses interview sendiri dari awal rekrut dan sampai onboarding sudah dilakukan AI, mungkin manusia pulangnya bisa jadi lebih cepat. Mungkin jadi well-being-nya jauh lebih meningkat. So I think pertanyaannya adalah AI yang buat juga manusia gitu. When we afraid to that gitu loh, your mindset to go to that way. Tapi when we see the other side of coin, how we can enhance, how we can elaborate, how we can develop more, menurut aku jauh lebih besar perspektifnya. Oke. Menarik banget tuh perspektif itu tuh. Ya kita. Iya. Oke, ini deh tadi ngomongin soal yang AI dan di HR. Ini nyambung ke pertanyaannya Mas Sita nih. Ya kan, sudah banyak banget ya proses seleksi dipakai menggunakan AI. Saya tahu juga ada beberapa aplikasi yang buat menyeleksi CV gitu ya. Nah, yang ditanyakan sama Mas Sita, gimana caranya itu agar penggunaan AI terutama untuk proses seleksi kandidat itu tidak menimbulkan bias atau diskriminasi yang saking netralnya sih AI seringkali kan nggak terlalu hal yang seringkali bisa ditangkap sama mata manusia gitu ya. Nah, itu gimana cara menghindarinya? Menghindari biasnya maksudnya Mon? Atau gimana Mon? Iya, menghindari biasnya, jangan sampai AI malah jadi bias banget nih. In my opinion, then it backs to kepada proses training dari AI-nya itu sendiri gitu loh. Proses prompting yang dilakukan ketika proses punish and reward lah at some point kalau mau bahasa gampangnya. Ketika AI mengeluarkan kata-kata yang salah, that's langsung diubah, langsung dikoreksi, sehingga prosesnya akan jauh lebih rapi. Sehingga prompting capabilities, training capability menjadi poin yang penting. One of our client di Cina gitu ya, bahkan sudah handed over talent mobility-nya mereka, decision talent mobility mereka kepada AI fully, tapi it takes 4 years. Sebelum benar-benar dari yang berawal dari giving insight and advice into fully decided gitu ya, itu it takes 4 years. Dan kayak tadi kalau lihat juga tadi sempat ngomong bicara tentang agent AI gitu ya, agentic AI, bahwa AI juga perlu berkolaborasi karena AI itu bekerja pada satu task only. Bayangin kalau misalkan AI pada hiring gitu ya. Jadi ada AI yang untuk ngerjain CV, ada AI yang untuk ngerjain interview. Kalau AI itu dikerjain dua-duanya, itu it takes two AI. Itu. Sama kalau lo ke ChatGPT gitu ya, kalau lo bikin folder pada satu topik tertentu, kalau udah kelamaan jadi hang. Karena kayak Lia bilang gitu loh, datanya kan cukup masif gitu. Kocak juga, kita selalu bilang bahwa kapasitas memori mesin itu selalu kuat, tapi ternyata satu folder bisa hang juga gitu ya. Oke. Li, ada komentar, Li? Nggak sih, tapi setuju sama apa yang disampaikan oleh Candi. Sebenarnya dari eksperimentasi sebenarnya disitulah kita bisa terus memoles lah ya, bagaimana ya ini bisa satu melakukan pekerjaannya sesuai dengan task yang dimandatkan gitu. Karena umumnya memang dilakukan untuk spesifik proses tertentu sehingga proses untuk mengevaluasi performanya jadi lebih mudah gitu kan. Kemudian another agentic AI-nya dibentuk untuk melakukan tugas yang lain. Nah, mereka mungkin perlu berkolaborasi, tapi I think this is where kita perlu put emphasis on di mana saja titik-titik di mana human perlu ada in the loop gitu ya. Proses mana saja yang terus dibuat menjadi lebih perfect lagi gitu. Dan hal tersebut yang bisa lakukan adalah sebenarnya manusianya gitu. Karena pasti akan ada sih bias-bias itu dan bukan sesuatu yang satu kali di develop terus kemudian jadi, ini pasti terus berkembang. Oke, dia monitoring manusianya, keterlibatan manusia tetap perlu ada, itu yang perlu dilakukan untuk bisa menjaga biar nggak bias, untuk menghindari diskriminasi juga gitu ya. Oke. Thank you.
Eh, Mas Ita, semoga terjawab pertanyaannya. Saya beralih ke pertanyaannya Tiara. Ini di chat ini, di bawahnya Pinkan. Bagaimana menghadapi tantangan AI ini di masa pegawai masih sibuk dengan mental health sehingga mindsetnya, nah yang penting kerja. Gitu. Gimana tuh, Li? Waduh, gimana nih ya? Oh, bias nih gua mau jawabnya. Gimana nih? Ayo, ayo Chan. Ayo. Hmm, ya susah nih. I think di sini ada beberapa hal sih ya, personal preference pastinya gitu ya. Apa yang menjadi penting in life. Aku secara pribadi I don't believe in work life balance gitu ya. Tergantung dari fokus di usia tertentu gitu. Mungkin ada usia-usianya yang memang gaspol di karir, ada usia-usia yang lain yang memang perlu fokus pada hal yang lainnya gitu. I think satu hal kalau kita berbicara mengenai engagement gitu ya, kalau yang penting kerja itu mungkin agak a bit disengaged gitu di perusahaannya gitu. Yang kita lihat so far sebenarnya dari sentimen-sentimen yang ada, dari signal-signal yang ada, workers in general, aku nggak bagi-bagi generasi gitu ya, workforce in general memang semakin concern terhadap hal-hal yang saat ini sangat polarizing. Apakah itu isu-isu terkait dengan climate, isu-isu terkait dengan politik gitu ya. Yang shifting di akhir-akhir ini adalah orang jauh lebih nyaman untuk menyampaikan perspektifnya mengenai isu-isu yang dan mengkritisi isu-isu yang saat ini sedang hot gitu. Apa sih sebenarnya implikasinya dari situ? Ada beberapa mungkin yang merasa apakah saya menjadi bagian dari organisasi bila isu-isu tersebut mungkin sangat mengerucut gitu. Dan di sisi sini mungkin perannya perusahaan dan perannya HR adalah being very clear on the organization purpose gitu. Dan sikapnya terhadap isu-isu terkait dengan climate gitu, karena itu berhubungan langsung dengan purpose, dengan impact yang akan diberikan seorang employee di dalam perusahaan. Ini di luar dari mungkin personal problems gitu ya. Kalau personal problems mungkin Iya. solusinya sedikit berbeda, tapi kalau in general workers gitu, gimana caranya supaya bikin teman-teman lebih engage, itu clear company purpose, impact apa yang akan diberikan oleh perusahaan, kontribusinya terhadap masyarakat, terhadap negara, terhadap society at large. Itu jadi sesuatu yang penting buat workers. Engagement gitu ya. Ujungnya ke sana sebenarnya. Narik biar mau engage gitu. Ya. Oke. Chan? Adding to what Lia was saying gitu ya. Gue pernah bikin research kecil-kecilan dan menanyakan siapa yang paling berpengaruh siapa yang paling berpengaruh menjadikan sebagaimana lo saat ini gitulah. Terus ada another research dari Creative Center Leadership di LinkedIn juga bertanya roughly pertanyaan yang kurang lebih sama, tapi siapa yang paling mempengaruhi terhadap leadership lo saat ini gitulah. Surprisingly dari dua data tersebut adalah your immediate managers atau employee managersnya atau atasan langsungnya gitu ya. Sehingga from that point of view gitu ya, apalagi kalau kita di consulting gitu, di mana consulting mayoritas ada kerjaan-kerjaan yang memang sit in-nya dengan klien, terus apalagi pada topik-topik yang repetitif gitu kan, pada titik tertentu ada fed up-nya. Nah, at that point, I think juga penting sebagai individual untuk tahu what's important for you. Gitu, tidak hanya dari sisi point of view tidak hanya dari sisi point of view organisasi, tapi what's important for you, karena I think people live within a context. Pada konteks ini gue bisa bilang A, pada konteks ini gue bisa bilang B, jadi very very dynamic gitu lah, itu yang gue lihat. Dan bagaimana juga bisa mempersiapkan para atasan gitu ya untuk being sensitive tapi juga firm in the other side. Jadi nggak bisa yang parenting terus gitu lah. Maksudnya yang benar-benar ngejagain terus. At some point you need to make a decisions. Kalau memang nggak pas dengan value lo, ya udah, memang it's a time for you maybe to move gitu lah. You need to have that boldness juga gitu. Jangan berharap pengen dapat gaji besar tapi juga kerjaan santai. I wish I can have that one as well.
gitu. Semua berharap, semua pengen itu sih. Exactly. Nah, I think jadi itu juga yang perlu yang sama-sama gitu. Jadi I think atasan juga perlu bisa menjadi seorang teman dan memberikan perspektif, tapi juga perlu menjadi seorang atasan untuk memberikan directions ataupun firmness terhadap bagaimana respon organisasi terhadap apapun yang terjadi pada orang itu. Oke, tapi memang kalau kita lihat, kita sadari sekarang fenomena kesehatan mental gitu ya, itu dalam penerapannya pada prakteknya itu jadinya overrated banget gitu ya. Terlalu overrated, terutama ketika akhirnya kesehatan mental sangat mengagungkan self gitu. Dan secara teoris satu hal yang menjadi penguat kesehatan mental setiap individu itu adalah komunitas, kelompok. Makanya saya tadi langsung tersentuh banget begitu lihat bila engagement gitu. Bagaimana kita bisa sehat secara mental di sebuah perusahaan kalau kita sendiri nggak merasa engage di dalam perusahaan tersebut. Nah itu yang kayaknya bukan jadi PR, sebenarnya bukan jadi PR individu karyawan ya, tapi juga PR para leader, para HR-nya juga gitu ya. Bagaimana membuat karyawan itu merasa engage, ya caranya gimana ya? Salah satunya memberikan respect. Tadi mungkin bukan soal reward, tapi yang tadi awal-awal ya, memberikan kesempatan untuk enhance skill-nya gitu ya. Itu ada banyak hal yang bisa dilakukan gitu ya. Mungkin to that level engagement individu, engagement seorang itu pada apa sih? Kan kalau pada perusahaan itu kan agak ngebingungin perusahaan itu siapa gitu ya. Jadi menurut gua either kepada atasan ataupun pada tim atau rekan kerja di lingkungan dia. Oke ya, benar. Engage terhadap apanya gitu tuh yang perlu di define gitu ya. Sip. Tiara, ini juga ada 2 komentar nih dari Putri sama dari Elias. Komentar aja tadi sudah juga disampaikan gitu ya soal masalah integrasi inovasi antara psikologi sama pemanfaatan AI untuk membantu kerja para psikolog. Terima kasih banyak Putri atas komentarnya, juga Elias juga, itu juga ya saya juga pakai sih AI kemarin untuk nyusun disertasi saya gitu ya. Sepenuhnya ya memang akan sangat tergantung prompting sih. Nah, Bapak Ibu ini masih ada satu slot untuk satu pertanyaan lagi. Oke. Ada yang mau langsung open mic untuk bertanya? Sebelum saya tembak teman saya, Dipan lu mau nanya nggak Dip? Silakan Dip. Mon, makasih ya Mon. Sebenarnya Nah, saya bukan HR ya, jadi pertanyaannya lebih ke sempat punya kasus di mana punya tim yang dia menggunakan AI untuk pekerjaannya lah gitu ya. Yang akhirnya jadi sempat kepikir nih anak bagus banget gitu kan. Tapi ternyata at the end sadar kalau dia tuh ngerjainnya pakai AI gitu. Sehingga kayak kita tuh jadi nggak bener-bener bisa menilai kualitas dirinya dia tuh kayak gimana gitu. Karena terbantu dengan AI gitu. Gimana kita mengatasinya ya? thank you Dips buat pertanyaannya. Kenapa sih? Mana tuh Li? Begitu nanya susah. Aduh, ya penutupnya begini. Mungkin kalau dari gue nggak ada jawaban pasti, tapi ini perspektif sih, gitu ya. Banyak profesi-profesi dan mungkin yang ada di ruangan ini juga yang outputnya adalah written text gitu, karena ya kita kerja di kantoran, output kita Word document, slide presentasi gitu ya. Tapi apakah we actually dibayar untuk the written text? I don't think so. I think kita gaji kita itu berasal dari the quality of the output dan our accountability on the output gitu. Kalau dibantu juga dengan apa ya alat-alat atau tools terkini gitu ya untuk riset seperti AI gitu. I think whether the penulis gitu ya yang menuliskan apakah itu artikelnya, slide presentasinya atau Word documentnya, risetnya apapun itu can stand behind whatever they are saying.
ini argumentnya bisa stand behind the argument atau tidak gitu. I think that's what if we are serving client, that's what the client want us. Atau if we are working in a company, itu kita gaji kita tuh dari the work quality dan how we can be hold accountable on that. Ini perspektif ya, bukan jawaban, tapi mungkin perspektif dari sisi gue aja. Monggo Chan. Oke. Makasih udah ngasih ide link. Jadi I do agree gitu kan, kalau tadi lihat mengatakan pada konteks accountability-nya terhadap dokumen tersebut gitu ya. Mungkin I would like to take further gitu ya. From that output kan there will be an outcome gitu ya. Bahwa misalkan kita ngeluarin sebuah deck atau sebuah written documents, for what? Pada saat itu kan makanya kan tadi ada proses diskusi, proses kolaborasi, kan pada titik itu nggak bisa di AI-in gitu loh. Ketika pada proses diskusinya, pada proses kolaborasinya, pengambilan keputusannya, itu nggak bisa di AI-in karena is a one-on-one or one to many to one process discussions gitulah. Mungkin decknya bisa begitu bagus gitu ya, tapi juga pada saat proses what you need to do with that deck kan menjadi poin lebih pentingnya. Kan pasti hasilnya adalah misalkan kalau dia seorang manajer HR, dia harus mendiskusikan terhadap misalkan change management sebuah perubahan. Kan bukan plan-nya tapi action of that plan yang menjadi lebih penting. Gitu. Itu sih menurut aku. Yeah. Ya, ini just to ya sharing aja ya. Di kasus aku sih sebenarnya yang jadi PR adalah anak ini menghindari diskusi jadinya. Jadi itu yang membuat kita jadi bingung karena pada saat kita tanya, lo dapetin dari mana gitu. Dia nggak bisa ngomong gitu karena proses analisisnya itu dilakukan sama AI. Oke. Yeah. I think that's where I think the issue is. I think dibantu sama teknologinya nggak jadi masalah, but delegating the responsibility and accountability to a machine it just doesn't fly menurut gue sih. Agree. Itu kan basically mungkin makanya kalau gue selalu mengatakan pada tim gue juga atau kepada siapapun gitu ya, AI is your first cut draft gitu. Doesn't means you directly using it gitu karena bisa halusinasinya bisa sangat jauh sekali gitu lah. Itu yang suka lupa gitu loh bahwa AI itu nggak sepintar itu, tapi for a discussion purpose untuk first cutting draft itu bisa membantu. Ideation bisa membantu gitu loh. Jadi kayak Lia bilang gitu loh, akhirnya ya you cannot delegate lah gitu. Dalam AI juga butuh kepintaran gitu lah dalam menggunakannya. Iya. Oke. Semoga terjawab. Intinya adalah sebenarnya ownership-nya ada di mana, accountability-nya gitu ya. Kalau si manusianya perlu juga punya sisi tanggung jawabnya gitu. Mau dibantu teknologi apa, bertanggung jawab si manusianya kan ya. Oke, ini pertanyaan terakhir dari saya nih. Nah, kalau misalkan sebenarnya kan ya kita nggak bisa bohong ya, banyak manusia melihat AI ini cepat banget, banyak yang berpikir bahwa penerapan AI di bidang pekerjaan di berbagai macam bidang itu akan berimbas pada hilangnya banyak pekerjaan. Tapi kalau tadi juga data-data dari Candi, dari Lia kan sebenarnya bukan soal pekerjaan hilang, tapi akan banyak berubah nih. Nah, sebenarnya gimana sih kalau di dalam sebuah perusahaan leader atau ya HR deh yang paling memang banyak bersentuhan dengan sumber daya manusia dengan SDM ya. Bagaimana nih bisa membantu karyawan untuk bisa bergerak, untuk mau bergerak berubah biar bisa menyelesaikan dengan perubahan dengan perkembangan teknologi ini. Ada study case-nya nggak ya? Ada study case yang bisa kita pelajarin bersama nggak ya? Mungkin dari Iya, Candi. Oke, mungkin gue open dari Candi. dulu kali ya. Boleh. I think the main questions itu bukan apakah bentar mana tadi mana? Aduh, gue mau kesannya sangat ini banget nggak jadi. Oke. The question bukan bicara tentang
teknologi impact apa enggak, AI impact apa enggak, gitu. Tapi udah pasti, tapi how we partner gitu dan unlock the values. Tadi juga dia kan sudah mengatakan bahwa sudah ada digital worker gitu lah. Jadi prosesnya sendiri kalau kita lihat gitu ya, workforce planning gitu, planningnya nggak bisa hanya manusia, you need to put digital worker juga, di mana proses-proses yang dilakukan automation gitu ya, yang akan dilakukan oleh para AI itu sendiri, sehingga prosesnya bisa redirecting para employees gitu ya to something that have higher value tasking gitulah. Ya sesuatu yang jauh lebih meaningful bagi mereka gitu. Sehingga juga secara engagement bisa jauh lebih meningkat gitu. Kalau gue lihat dari point of view gue gitu ya, bahwa it takes two to tango gitu. Kita juga perlu dari bottom up gitu. Orang juga perlu agency dan tanggung jawab untuk terus ngembangin dirinya gitu. Terus juga perlu juga punya planning bagaimana mereka membuild capability-nya dari pekerjaan itu, apa aja yang bisa mereka build secara capability. Tapi juga behavior tanpa ada opportunity dari organisasi juga tidak akan bisa gitu. HR ataupun leader juga atau organisasi juga perlu menyiapkan governance-nya gitu, juga perlu menyiapkan tools itu sendiri agar bisa klop gitu antara orang yang memang mau berubah dan mau bekerja dan mau meningkatkan dirinya. Organisasi juga menyiapkan opportunity dan infrastrukturnya dalam memfasilitasi hal tersebut gitu. Oke. Klik, Nah, ada komentar? Andy sebenarnya udah share sedikit mengenai digital workforce. Ini mungkin very quickly aja biar kita juga ada contoh gitu ya. Aku ambil contoh ini publicly available sebenarnya, dan harapannya sih teman-teman juga udah tahu brand ini dan menggunakan mungkin ya. Dari IKEA, jadi mungkin sekitar tahun 2021 di-initiate salah satunya adalah bagaimana bisa men-tackle inquiries dari customer yang jutaan gitu ya, dengan menggunakan chatbot, si Billy AI chatbot. Dari tahun 2021 itu kemudian mereka mengetahui bahwa 47% dari total inquiries atau pertanyaan-pertanyaan yang datang dari customer itu sudah bisa di-handle oleh Billy si AI chatbot ini dengan efektif gitu. Ini impact ke sekitar 8.500 call center agent yang kemudian ini perlu dipikirkan bagaimana transisi berikutnya. Dan apa yang dilakukan di IKEA, dan menurutku ini juga bisa menjadi salah satu pembelajaran buat rekan-rekan HR gitu yang ada di ruangan HR professionals gitu, untuk memikirkan area-area yang mana saja sih sebenarnya yang dibutuhkan secara strategik. Tadi Cadi udah nyebutin nih, bottom up dan top down juga gitu ya. Area mana dari bisnis gitu yang memang sangat membutuhkan peranan manusia di situ. Dan decision-nya adalah untuk mengimplementasikan atau membuka peluang untuk customer contact center agent ini bertransisi menjadi remote interior designer advisor. Jadi secara skills tidak terlalu jauh, dalam artian satu sudah mengetahui produk-produk IKEA-nya gitu. Apa saja produk yang ada di IKEA, mereka sudah tahu bagaimana cara carinya. Yang kedua, bagaimana cara untuk menghandle customer secara jarak jauh gitu ya, remote melalui telepon, itu sudah diketahui. Satu area yang mungkin perlu di-upskill adalah bagaimana teknik-teknik interior design yang mumpuni untuk 8.500 orang ini. Dan hasilnya adalah IKEA kemudian menjadi punya satu revenue stream baru nih, yang adalah remote interior designer tidak hanya membantu employees-nya bertransisi secara skills gitu ya, karena tadi ngomongin engagement, people are looking into organization untuk bisa mengembangkan karirnya gitu kan. Ini di sini selain daripada engagement dari pegawainya, juga new revenue stream dari remote design channel dengan customer satisfaction yang tetap terjaga di 85%. Dan mungkin di sini peran HR apa sih sebenarnya dari keseluruhan proses ini? Mungkin merecap juga sedikit di sini. Ada beberapa hal. I think starting on the same page, teman-teman di HR sangat berperan dalam getting everyone on the same page, terutama leader-leadernya. Karena memang butuh
balance antara strategic leadership dan juga citizen led gitu ya, dari seluruh pegawai juga ikut mencoba gitu ya. Nomor 2 adalah reimagine work. Tadi seperti contoh kasusnya di IKEA tadi, sebenarnya pekerjaan yang sudah ada bagaimana kita berpikir kembali kira-kira in the future bisa transisi jadi pekerjaan apa dengan skills yang kurang lebih masih berpotongan atau transferable. Yang ketiga adalah bagaimana memastikan risiko-risiko terjaga gitu. Dan dari sisi area-area yang biasanya ada human in the loop, HR in the best position untuk bisa juga menyampaikan kepada bisnis, menyampaikan kepada tim teknologi gitu dengan berkolaborasi untuk memahami ini adalah area-area yang sangat membutuhkan manusia. Keempat dan kelima, bagaimana merestructure work. Tadi Candi udah banyak menyampaikan mengenai hal ini. Ada pekerjaan-pekerjaan atau tas-tas yang sifatnya operasional, how kita bisa membuatnya mencobakannya dalam bentuk pilot dalam agile organization sehingga bisa terdeliver dengan baik. Dan yang terakhir adalah how do we bring our people along. We reimagine the work, but helping our workforce to reimagine their own work itu juga penting gitu ya, untuk memastikan engagement semua masih terjaga. Kurang lebih seperti itu, Mon dan Chan, mungkin kalau ada tambahan. Oke. Li, stay di slide yang tadi deh. Li. Oke. Tertarik sama nomor 23 ini. It's close nicely lah dengan apa yang 5 tadi. I do agree. Gitu ya. Iya. Iya, karena saya tertarik dengan terutama poin 23 gitu. Ini kan sisi manusianya gitu ya. Oke, kalau pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Lia, untuk Candi, Pinkan juga untuk diskusi di sore hari ini. Kalau ini mungkin bukan menutup keseluruhan diskusi kita ya, cuman dari apa yang sudah diskusikan selama berapa tadi 1,5 jam itu saya mencatat satu hal yang terutama yang paling utama gitu ya. Teknologi, memang perubahan teknologi itu sangat membantu walaupun di satu sisi menggoyang berbagai macam sisi kehidupan manusia gitu, terutama nih AI gitu ya. Nah, yang mungkin kita luput adalah para HR yang sekarang ada nih menduduki posisi puncak di HR ini kan generasi milenial yang kalau dibilang itu sempat hidup di dua sisi ya, sisi manual sama sisi digitalisasi gitu ya. Jadi sebenarnya ini kita tuh makhluk-makhluk yang memang bisa beradaptasi, ya udah paham untuk beradaptasi dengan teknologi. Nah, tapi AI ini cepat banget, banyak yang kaget gitu ya. Ya kalau dari hasil diskusi sebenarnya kelihatan bahwa yang namanya AI sebenarnya membuka banyak peluang berkembang lebih luas dan cepat. Tapi di satu sisi itu perlu manusianya untuk berubah, mau beradaptasi. Nah memang ya kan ya, banyak yang kemudian ketakutan dengan AI, apakah si AI ini akan menggantikan HR atau enggak. Untuk kerjaan-kerjaan administratif ya, tapi sebenarnya dengan penerapan AI ini HR ini sebenarnya bisa berperan lebih manusiawi lagi. Sebenarnya peran manusiawinya lebih dituntut untuk kelihatan lagi nih, karena tidak hanya berperan untuk membantu dalam pelatihan penggunaan teknologi, tapi juga membantu agar si karyawan ini bisa beradaptasi dengan baik, dengan apa ya, dengan sehat mental dalam menghadapi perkembangan teknologi. Nah itu sebenarnya peran HR tuh jadi akan lebih sangat psikologis banget di sini, di luar sistemnya sendiri. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Lia, Candi untuk diskusinya. Rekan-rekan semua Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya di sore ini. Saya kembalikan ke Pinkan. Selamat sore semuanya. Terima kasih Remon, Candi, Ya. dan Dia. Boleh kita berikan tepuk tangan virtual ya Bapak Ibu dan rekan-rekan untuk pembicara dan para pembicara dan juga moderator kita. Sepertinya tadi sudah di wrap up dengan baik oleh Remon. Saya hanya mengingatkan saja ada dua hal. Yang pertama adalah silahkan isi daftar hadir. Di situ juga ada masukan serta saran untuk webinar hari ini, dan juga kalau ada saran topik untuk webinar selanjutnya silahkan bisa ditulis di situ juga. Karena masih ada nanti webinar lainnya, terutama dalam kerangka PsyConnect, webinar PsyConnect dalam merayakan Dies Natalis Fakultas Psikologi UI yang ke-65.
Jadi silahkan pertama tolong diisi daftar hadir, dan untuk rekan-rekan mahasiswa yang membutuhkan sertifikat terutama silahkan juga diisi supaya nanti dari data tersebut bisa dipakai untuk membuatkan sertifikat. Informasi sertifikat bisa dicek di webinar, di WhatsApp group tentang webinar ini ya. Terakhir saya mengundang rekan-rekan yang bersedia untuk menyalakan kamera untuk kita foto bersama. Saya dibantu oleh tim UI, minta tolong Mas dan ya, jika berkenan kita foto bersama ya. Ini seru sekali, ada 97 partisipan yang masih bertahan sampai sore nih. Semoga berkenan acaranya. Silahkan nanti kalau ada masukan, saran bisa disampaikan ke link daftar hadir. Baik, silahkan Mas Fidan boleh memberikan aba-aba dengan suara. Baik, Mbak. Saya mulai di slide 1. 1, 2, 3. Lalu di slide 2. 1, 2, 3. Di slide 4. 1, 2, 3. Di slide 5. Di slide 4. 1, 2, 3. Baik, sudah selesai, Mbak. Ya, terima kasih. Karena sudah selesai acaranya, sudah daftar hadir, dan sudah foto bersama, saya ucapkan sekali lagi terima kasih bagi Bapak Ibu rekan-rekan partisipan acara ini yang sudah bertahan sampai di akhir. Dan kalau tadi ada yang ketinggalan, mungkin sempat terputus, silahkan cek acara ini, bisa dicek kembali di YouTube channel Dies Natalis Psikologi UI. Baik, sampai di sini acara kita. Mohon maaf kalau ada tadi mungkin ada suara yang masuk atau ada kesalahan teknis. Terima kasih dan selamat sore semuanya. Saya tutup acara hari ini. Terima kasih Selamat sore. rekan-rekan semua. Terima kasih. Selamat sore. Izin pamit Ibu dan Bapak. Selamat sore. Oke. Izin pamit. Terima Sore, kasih. terima kasih. Mas Fidan boleh stop recording. Mbak, sudah saya stop.